cerita sama Rudi Sudjarwo. Gue pengen banget dari dulu, emang gue pengen banget kerja sama Rudi, cuman belum dapet kesempatan. Nah sekarang pas Rudi comeback, gue dipanggil untuk main itu, ya gue mau. Pas gue baca ceritanya juga, wow. Ceritanya itu menurut gue ini adalah salah satu film gue yang paling tragis, yang paling sadis. Ayo, gimana yuk? Hah? Peran jadi polisi nih yuk. Kenapa? Main film ini gimana nih perannya nih? Salut sama sutradara favorit saya, Rudi Sudjarwo, yang sukses membuat para rocker nangis tadi. Gua, Nugi, Iwa nangis semua. Dan benar-benar emang ceritanya kebangun banget sih. Jadi apa yang gua harapin dari cerita ini ternyata lebih dari itu. Jadi emang ya alhamdulillah ternyata selama ini yang kita jalankan selama workshop sampai syuting akhirnya bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Pertimbangannya apa lu terima film ini? Karena cerita sama Rudi Sudjarwo. Gue pengen banget dari dulu, emang gue pengen banget kerja sama Rudi, cuman belum dapet kesempatan. Nah sekarang pas Rudi comeback, gue dipanggil untuk main itu, ya gue mau. Pas gue baca ceritanya juga, wow. Ceritanya itu menurut gue ini adalah salah satu film gue yang paling tragis, yang paling sadis, dan yang paling manis sih. Paling menohok hati banget gitu. Karena pas gue baca ceritanya, wow. Ini yang gue baca bukan hanya sebuah fiksi loh. Ini pernah terjadi gitu loh. Dan gue ngebayangin, gila kalau keadaan seperti ini, gue di keadaan seperti itu gitu loh. Dan gue kan sebagai aktor harus bisa merasakan itu semua kan. Aktor itu kan harus bisa merasakan gimana skrip itu menjadi kehidupan nyata bagi dia gitu kan. Dia makin gila lagi. Jadi emang bener-bener gue sama Aji, sama Niko, sama Kopi, sama Rudi segala macam, kita kerjasama bener-bener ngerasain itu semuanya. Dan ya akhirnya menurut gue hasil dari film ini tidak lepas dari kerjasama dari semua tim. Bertanya sama siapa sih untuk perannya lu sendiri? Ya? Iya, ada tanya-tanya dengan polisi langsung nggak? Sebenarnya ya seperti tadi Mas Rudi bilang, kita susah karena emang kan kejadiannya sudah lalu gitu loh. Dan emang banyak susah sekali untuk mendapatkan informasi. Jadi emang benar-benar kita ngebedah skrip dari cerita yang sudah kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan yang semaksimal mungkin, yang akhirnya kita juga sebagai aktor harus melakukan semacam kayak imajinasi kita juga. Dan kita juga sempat ketemu sama terorisnya langsung dan interrogatornya langsung, jadi kita juga banyak belajar, caranya interogasi orang seperti ini, ngadepin junior atau senior di Densus seperti ini. Jadi SOP-nya juga kita pelajarin, cara pegang senjata, cara ngobrol, cara kita segala macem lah. Jadi itu yang benar-benar kita benar-benar kita latih banget gitu selama workshop sampai syuting. Apa ya sih yang buat lu kesulitannya apa? Kesulitannya sih menurut gue ya itu, karena gue memainkan cerita yang sebenarnya kalau secara karakternya benar-benar kita nggak tahu gitu kan. Kayak gue Ruslan nih sebagai apa, cuman ya itu akhirnya dari cerita itu sendiri, dari dialog itu sendiri yang kita bedah bersama sutradara Rudi Sudjarwo, akhirnya bisa membentuk karakter itu sendiri gitu loh. Jadi menurut gue, jadi kita nggak ngomongin karakter, kita benar-benar ngomongin skrip, kita bedah semuanya, ini kenapa, dari mana, dan hasilnya seperti apa, solusi seperti apa, itu yang akan membentuk karakter kita. Ya, jadi anggota polisi atau TNI itu kan tidak pria gitu ya. Dulu tidak mengidamkan jadi polisi. Gue kayaknya nggak ada bakat, anak band gini. Walaupun emang kan dulu kan cita-citanya kan tahun 80-an pasti kan gitu kan, jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi segala macam. Ya cuman nggak ada kepikiran sih. Gue emang pengen jadi anak band sampai sekarang. Adegan yang tersulit hampir semuanya sih gitu, karena kan ya seperti gue bilang tadi, gue emang bukan seorang yang tahu tentang kepolisian, cuman karena emang kita udah banyak ngobrol dengan teman-teman dari Densus sendiri, banyak informasi, jadi ya akhirnya banyak semua yang kita dapatkan dari situ untuk memainkan film ini. Cuman adegan yang paling susah menurut gue adalah ketika gue diserang sama ya teroris itu
karena emang gue nggak pernah mengalami seperti itu gitu kan. Dan ketika gue akhirnya keluar, yang akhirnya bisa merasakan adegan terakhir macam, cuman gue nggak bisa nyebutin karena takutnya spoiler, ya kan? Ya pokoknya seperti itulah. Jadi banyak semua adegan yang benar-benar kita susah banget, yang akhirnya kita gali bersama-sama. Makanya gue bilang ini benar-benar kerjasama dari tim semuanya gitu. Kalau nggak ada Niko, kalau nggak ada Poppy, kalau nggak ada Nugi, nggak ada Iwa segala macam, gue juga nggak bisa melakukan itu. Mungkin sebaliknya juga mereka seperti itu. Gitu. Ada beban nggak sih, maksudnya ini kan film yang berkaitan juga dengan institusi, maksudnya lu sebagai pemain apalagi sendiri jadi kapten, ada beban nggak sih maksudnya pada? Sebenarnya kalau dibilang beban sih ya kita pengen berbuat maksimal gitu loh. Cuman ya kembali lagi ya kita mungkin udah di tingkat, maksudnya aku sama Rudy sama teman-teman segala macam udah di tingkat pemahaman hidup yang udah sama kali ya. Jadi akhirnya udah kita kerjasama aja dengan spirit yang sama, dengan RPM yang sama gitu loh. Cuman kalau dibilang beban ya kembali lagi gimana caranya kita untuk bisa menikmati cerita ini sendiri gitu loh. Kita udah bisa menikmati semuanya akan berjalan dengan lancar dan semoga hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan kita dan bisa nyampe ke masyarakat. Gitu aja. Mas Aryo, proses latihannya seperti apa sih? Maksudnya dari para musisi ini tadi mainnya tuh apik banget. Iya. Ada. Ya proses latihannya benar-benar kita intens. Kita readingnya tuh workshop tuh benar-benar emang Rudy ini kalau menurut gue secara cara treatment kitanya juga sangat efektif banget menurut gue. Gue nggak pernah nemuin cara seperti ini di sutradara lain. Cuman gue ngakuin maksudnya semua sutradara pasti punya sistem yang beda-beda. Cuman gue ngerasa Rudy ini pinter, bisa gitu maksudnya. Oh film gue seperti ini, berarti gue treatment seperti ini nih ke aktor gue. Dan kepercayaannya dia kepada kita juga itu yang sangat membantu kita benar-benar untuk bermainnya nyaman gitu loh, jadi enak gitu. Jadi kerjasama itu, jadi benar-benar kita ngebedah skrip sampai benar-benar yang akhirnya itu yang kita fix untuk kita syutingnya seperti itu. Jadi sekitar itulah gitu. Jadi emosinya seperti apa segala macam. Bahkan ada dialog gue yang tadinya panjang banget, akhirnya sama Rudy dibilang enggak, lu cuma ngomong satu kata aja, jepret. Udah. Akhirnya itu membentuk karakter gue sendiri gitu loh. Nah itu yang Rudy berani melakukan itu dan gue ngerasa anjir, iya benar juga ya, lebih enak. Tapi bukan berarti gue dikit lebih gampang, justru lebih susah karena lebih emosional gitu loh. Nggak verbal gitu loh, tapi lebih emosional, tapi tetap harus dapet. Itu sih yang kita lakukan kemarin gitu. Jadi benar-benar intens banget, benar-benar kita ngasih waktu untuk film Sayap Sapata ini sih.